Qul. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, wa idza ra'aka alladziina kafaru yattakhidunaka illa huzwa ahadha alladzi yadhkuru alihatakum wa hum bi dzikrir rahmani hum kafirun. Surat Al-Anbiya ayat 36. Wa idza ra'aka lan arikalane ningali ing sira sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina iyattakhidunaka illa huzwa. Iyattakhidunaka mongko ora bakal ngalap sapa alladzina kafaru ing sira. Itu harus pakai bahasa Indonesia ya. Iyattakhidunaka mongko ora bakal ngalap sapa alladzina kafaru ing sira Muhammad illa huzwan angin ing keguyon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ay mahzuan bihi. Ay mahzuan tegese barang kang den gawe guyu. Apa bihi barang. Yaquluna padha ngucap sapa alladzina kafaru. Alladzina kafaru ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum ing pengucap ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum. Ahadza apata utawi ikilah wong lanang Muhammad. Apata utawi ikilah Muhammad iku alladzi wong yadhkuru kang nacat sapa alladzi alihatakum ing pangeran pira-pira pangeran sira kabeh alladzina kafaru niku maksude ayyaibuha tegese nacat sapa alladzi ing alihatakum wa hum bidzikrir rahmani hum kafirun wa hum utawi alladzina kafaru bidzikrir rahmani kelawan oleh nuduhake ngoten. Wahum bidzikrir rahmani kelawan oleh nuduhake Allah taala kang maha welas asih. Lahum maring alladzina kafaru. Hum tegese alladzina kafaru. Ta'kidun utawi hum iku naukiti. Iku kanggo naukiti. Iku kafiruna kang padha kafir sapa alladzina kafaru. Bihi kelawan dzikrir rahman. Idz qalu ing dalem nalikane padha ngucap sapa ya Allah ya Rabbi ya Karim kafirun ma na'rifuhu ing pengucap ma na'rifuhu ora weruh sapa ingsun ing zikir utawa ar-rahman. Marji'e saged kalih menawi teng kitab-kitab niki marji'e teng ar-rahman tapi maknane mbahiyai zikir. Ma na'rifuhu ora weruh ingsun ing zikir atau garis miring ar-rahman. Pun titik teng ngriku. Wa nazala lan tumurun fi isti'jalihim ing dalam oleh ngiki alladzina kafaru. Ngiki al-azab ing siksa. Apa sing tumurun apa khuliqal insanu min ajal dawuh khuliqal insanu min ajal. Khuliqa den ciptaake sapa insanu para menungso. Saged dimaknani nauk sapa insanu para menungso ngoten. Dawa sapa insanu menungso manusia tertentu. Min ajalin saking kesusu
min ajalin saking kesusu. Ayanahu tegese satanane insan. Tegese satanane insan likasroti ajalihi krana akeh tawa seringe oleh gigi atau kesusu insan. Fi ahwali dalam pira-pira tingkai insan iku ka'annahu kaya-kaya satenane insan iku khuliqa den ciptakake apa insan minhu saking ajal saurikum ayati fala tasta'jilun saurikum bakal paring weruh atau bakal ningalake sapa ingsun Allah ing sira kabeh bakal paring weruh ta paring bakal ningalake ingsun ing sira kabeh ayati ing pira-pira ayat ingsun ai mawa'idi tegese pira-pira ancaman ingsun bil azabi kelawan siksa fala tasta'jiluna mongko aja padha nggigi sapa sira fala tasta'jiluni mongko aja padha nggigi sapa sira kabeh ing ingsun fihi ing dalam ya Allah ya Rabbi ya Karim fihim ing dalam adab fa'arahumul qatla bi badrin fa'arahum mongko meruhake ta ningalake sapa Allah ing kufar mongko meruhake ta ningalake sapa Allah ing kufar al qatla ing den perangi bi badrin ing dalam perang Badar wa yaquluna mata hadzal wa'd in kuntum shadiqin wa yaquluna padha ngucap sapa kufar mata hadzal wa'd in kuntum shadiqin mata iku ing dalem kapan hadzal wa'du utawi ikilah janji aibil kiamat tegese kelawan kiamat ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh kusodikina kang padha temen sapa sira kabeh fihi ing dalam hadzal wa'di qala dawu sapa Allah taala hale temen maulur sapa Allah jawab tegese lau ya'lamil ladzina kafaru hina la yakfuna awjuhimun nar wala a'dhurihim wala hum yunsarun ya Allah ya Rabbi ya Karim lau ya'lam ya Allah ya Rabbi ya Karim lamun pirsa to ngerti lau ya'lamul ladzina kafaru lamun ngerti sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina hina la yakufuna ing dalem nalikane ora bisa nolak sapa alladzina kafaru dalam nalikane ora bisa nolak sapa alladzina kafaru ayyadfa'una diharakati lek zamanan diharakati ayyadfa'una tegese ora bisa nolak sapa alladzina kafaru an wujuhihim saking pira-pira wajahe alladzina kafaru annar ing neraka wala anduhurihim lan ora saking pira-pira gegere alladzina kafaru walahum yunsurun walahum lan ora ana tawi alladzina kafaru yunsuruna kang den tulung sapa alladzina kafaru ayyum nauna tegese den cegah sapa alladzina kafaru minha saking nar fil kiamat ing dalem dina kiamat ya Allah ya Rabbi ya Karim wa jawabu lau utawi jawabe lau ya'lamul ladzina kafaru niku maqalu lafat maqalu ai maqalu tegese maqalu mongko ora bakal padha ngucap sapa alladzina kafaru dalika ing mengkono-mengkono qaul madhkur
bal ta'tihim baghtatan fatabhatuhum fala yastati'una raddaha walahum yunzurun. Surat Al-Anbiya ayat 40. Bal ta'tihim, balik bakal nekani apa bakal nekani ing alladzina kafaru apa al kiamatu kiamat baghtatan kelawan ngeget. Fatabhatuhum mongko bakal bingungake sapa apa kiamat ing alladzina kafaru aitu hayyiruhum harakati dhisik aitu hayyiruhum tegese bingungake apa kiamat ing alladzina kafaru ala yastati'una mongko ora bakalan bisa nolak ora mampu ngoten nggih mongko ora bakal mampu sapa alladzina kafaru raddaha ing nolak ing kiamat walahum yungdurun walahum lan ora ono ta alladzina kafaru yungdurun kang den anti yang diberi kesempatan yumhaluna tegese kang den paringi kesempatan cara makna jawane kang den inahake yang tulis kang den inahake kalau den inahake itu dihinakan tapi lek den inahake niku maksudnya diberi kesempatan diberi waktu yumhaluna tegese den inahake sapa alladzina kafaru litau tegese ora den inahake sapa alladzina kafaru litaubatin krana arai taubat au ma'diratin utawa gawe alasan walaqad istuhzi'a bi rusulim min qablika fahaqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un walaqad istuhzi'a lan teman-teman keguyu ditertawakan dibuat bahan tertawaan sapa birusulin kelawan pira-pira utusan mingkoblika saking sadurunge sira Muhammad. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, betapa banyak para rasul, para utusan-utusan sebelum Muhammad telah dijadikan sebagai bahan tertawaan oleh para umatnya mereka, beliau. Fihi ku ing dalem waqadis tuhzi'a bi rusulim min qablika. Tasliyatun utawi ngaring-ngaring. Di dalamnya terdapat sifat tasliyah atau menenangkan terhadap Kanjeng Nabi. Dan Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahaqa bil ladina fahaqa mongko nuli tumurun aina zalat tegese tumurun ladina kelawan wong akeh sakhiru kang padha geguyu sapa alladzina minhum saking alladzina kafaru apa sing tumurun apa sing haqa apa mabarang kanu kang padha ana sapa alladzina sakhiru bihi kelawan ma yastaziuna nyuwun geguyu sapa alladzina sakhiru wa tawi maka nabi yastaziun iku al adzabu siksa fakada yahiku biman istuhzi'a bika fakada mongko iku kaya dene mengkono ya Allah ya Rabbi ya Karim kedap fakada yahiku bimanistah za'a bika adan pakada klan mongko klan kaya mengkono hakoniku tapi diambil masdarnya kedap masdar hakoniku nopo haqo al amru tangriki masdare haikon hako ya hiku haikon pakada mongko lawan kaya mengkono haik masdare hako yen marjekno nang hako tapi dibaca masdarnya haik pakada mongko lawan kaya mengkono haik
yahiku bakal tumurun opo adab man kelawan wong istahza kang geguyu sapa man bika kelawan sira Muhammad pon sakmenten mawon. Pun teng mriki sak mangke awak dhewe dugi ayat 36. Teng mriki dingendikaken wa idza ra'aka alladziina kafaru yattakhidunaka illa huzwa hadza alladzi yadhkuru alihatakum wa hum bi dzikrir rahmanihum kafirun. Surat Al-Anbiya ayat 36. Secara garis globalnya muradnya wa idza ra'aka alladziina kafaru. Tatkala orang-orang kafir itu melihat padamu Muhammad, iyattakhidunaka illa huzwa, maka tidaklah mereka menjadikanmu kecuali sebagai bahan tertawaan. Kanjeng Nabi dibuat menjadi bahan tertawaan oleh mereka. Ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum. Seraya mereka berkata, apakah orang laki-laki ini, yakni Nabi Muhammad, apakah orang ini merupakan orang yang mencaci maki, bahasa ngeten ya, orang yang mencaci maki terhadap Tuhan kalian semua, karena Kanjeng Nabi mengatakan bahwa Tuhannya orang-orang kafir berupa berhala-berhala niku adalah Tuhan yang batil. Maka teng mriki mereka berkata ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum, apakah orang laki-laki ini yakni si Muhammad ini merupakan orang yang menacat terhadap Tuhan kalian semua? Dijawab wahum bidzikrir rahmanihum kafirun. Dijawab oleh Allah Ta'ala, justru merekalah yang lalai daripada petunjuknya Allah Ta'ala. Bukan lalai, justru merekalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengkufuri terhadap zikrir rahman atau petunjuknya Allah Ta'ala yang maha pengasih. Tadi wahum bidzikrir rahmanihum kafirun, justru merekalah yang terhadap petunjuknya Allah Ta'ala yang maha pengasih mereka itu mengkufuri. Pun artinya ya nopo niki seperti yang didhawuhaken kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau dawuh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ayat ini itu merupakan ayat yang turun seperti yang dijelaskan bahwa asbabun nuzulnya ayat ini adalah nang kitab anu jenengan wonten, nang kitab Sawini sampean wonten. Cuma kula nukilaken yang di Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, teng mriki dingendika akan sebab turunnya ayat ini, ayat yang mengatakan wa idza ra'akal ladzina kafaru yattakhidunaka illa huzwa. Orang-orang kafir itu kalau melihat kepada Kanjeng Nabi, maka tidaklah mereka menjadikan Kanjeng Nabi kecuali sebagai bahan tertawaan. Ya, bahan yang ditertawakan, bahan tertawaan mereka. Nah, mulana teng mriki ceritane adalah diceritakan seperti yang dikatakan oleh Imam Muqatil bahwa ayat ini turun di dalam menjelaskan Abu Jahal. Yang mana Abu Jahal ini suatu ketika Kanjeng Nabi lewat bertemu dengan Abu Jahal dan kebetulan Abu Jahal ini bersamaan dengan Abu Sofyan. Akhirnya Abu Jahal berkata kepada Abu Sofyan, hada nabiyyu Bani Abdi Manaf. Ini loh, Muhammad ini loh merupakan nabinya dari golongan Abdi Manaf. Marangonten Abu Sufyan ini koncone Abu Jahal ya. Maksudnya dalam sama-sama orang yang kurang mengimani terhadap Kanjeng Nabi. Faqala Abu Sufyan wa ma tunkiru ayyakuna nabiyan fi Bani Abdi Manaf. Wa ma tunkiru, dan kamu kan enggak ingkar, ya ini bahasanya untuk menghina. Dan kamu tidak ingkar kan bahwa dia itu memang seorang nabi di dalam Bani Abdi Manaf. Maka Kanjeng Nabi mendengarkan ucapan keduanya, yakni ucapannya Abu Jahal dan juga sinten Abu Sufyan. Maka Kanjeng Nabi berkata kepada Abu Jahal, ma'arakatan tahi hina yang zilubika ma nazala bi ammika al-Walid al-Muhirah.
sampean niku wahai Abu Jahal tidak henti-hentinya melakukan apa yang jenengan lakukan terhadap diriku, bahkan sampai turun kepadamu sebuah perkara, sebuah ayat yang turun kepada pamanmu, yakni Walid bin Mughirah. Wa ma anta ya Abu Sufyan fa inna ma qulta himyatan. Adapun engkau wahai Abu Sufyan, ini kamu mengucapkan hal tersebut, tidaklah mengucapkan hal tersebut kecuali hanya karena sebuah kecemburuan. Artinya tengriki akan bahasanya Abu Jahal itu ngilok-ngilokno dumateng Kanjeng Nabi. Ya, karena itu asbabun nuzulnya. Dilanjutkan lagi tengriki, wa idza ra'akal ladina kafaru iyattakhidunaka aima yattakhidunaka illa huzwan ay mahzu'an bi. Tatkala orang-orang kafir itu melihat kepadamu, niscaya tidaklah mereka itu menjadikanmu kecuali sebagai bahan tertawaan. Yaquluna, seraya mereka berkata, ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum ay ya'ibuha. Apakah ini orang, yakni Muhammad, merupakan orang yang menyacat, yang mencaci, yang memperolokkan terhadap Tuhan kalian semua. Maksudnya memang ya dalam anggapan mereka Nabi Muhammad itu sedang memperolok-olokkan Tuhan mereka, karena Kanjeng Nabi itu menyetatuskan bahwa berhala yang mereka jadikan sebagai Tuhan sekutu itu merupakan Tuhan yang batil, Tuhan yang tidak berhak untuk disembah karena hanya sekedar berhala. Jadi mereka seolah-olah merasa dihina dengan hal tersebut. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, lah tangriki nang akhire wa hum bi dzikrir rahmani lahum hum ta'kidun kafirun bihi id qalu ma na'rifu. Nih, justru merekalah yang terhadap dzikrir rahman atau petunjuknya Allah Ta'ala yang maha pengasih, mereka adalah orang-orang yang kafir. Yang ada itu justru malah mereka itu mengkufuri terhadap dzikrir rahman. Artinya ya napa? Fal makna annahum ya'ibuna alaihi dzikra alihatihim allati la tadurru wala tanfa bisu ma'a annahum bi dzikrir rahman alladzi wal mun'im al khaliq al muhyi al mumit kafirun wala fi'la akbaha min dzalik. Fayakunu al-haz'u wal-la'bu wal-zammu alaihim ya'udu min haitsu la yash'urun. Tangriki artinya adalah orang kafir iku nemen gak trimone dumateng Kanjeng Nabi, yang dalam hal ini Kanjeng Nabi itu menganggap sebagai Tuhan berhala sekutunya mereka itu diilokno sama bahasanya mboten diilokno, disebut oleh Kanjeng Nabi dengan penyebutan bahwa itu merupakan Tuhan yang batil, Tuhan yang tidak sah, Tuhan yang tidak berhak untuk disembah. Lah mereka nggak terima kalau Kanjeng Nabi memperolokkan seperti itu. Bahkan mereka bahasanya nggak terima, padahal sebenarnya justru mereka lah wahum bidzikrir rahmanihum kafirun. Justru mereka lah yang pada hakikatnya yang mengkufuri terhadap Allah Ta'ala yang maha pengasih, yang mana Allah Ta'ala yang memberikan nikmat, yang memberikan kehidupan, yang memberikan kematian terhadap mereka, tapi justru mereka mengkufuri terhadap Allah Ta'ala. Wes, ini sebenarnya cara bahasanya terbalik. Kenapa kalian semua tidak terima? Kenapa orang-orang kafir tidak terima terhadap Kanjeng Nabi? Ya, di dalam Kanjeng Nabi itu menerangkan sebuah kebenaran bahwa berhalanya itu bukanlah Tuhan, merupakan Tuhan yang batil cara bahasane. Padahal seharusnya justru ya mereka lah yang dalam hal ini mengkufuri terhadap Allah Ta'ala yang menciptakan terhadap mereka. Pun niku maknane hum bidzikrir rahmanihum kafirun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kula lanjutaken malih khuliqal insanu min ajal. Saurikum ayati fala tasta'jilun. Surat Al-Anbiya ayat 37. Ngriki disebutaken wa nazala fi isti'jalim al-adab.
dan turun di dalam menjelaskan bahwa mereka itu orang-orang kafir meminta dipercepatnya turun atau datangnya sebuah adab. Orang-orang kafir isti'jal atau napa bahasane ingin mempercepat terhadap turunnya adab, datangnya adab. Yakni maksudnya dari ucapan mereka, orang-orang kafir itu berkata, Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan fis sama. Anjen wong kafir niku nantang plus ingin mengucapkan dengan sebuah ucapan yang sifatnya itu ingin mempercepat terhadap turunnya azab. Allah Ta'ala itu kan janjinya untuk nopo jenenge umatnya Kanjeng Nabi ini kan merupakan umat yang istimewa atau cara bahasanya ngene. Umat yang oleh Allah Ta'ala itu nggak bakalan disiksa secara langsung dan pasti diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala. Tapi mereka, khusus orang-orang kafir yang hidup pada zamannya Kanjeng Nabi, itu isti'jal atau mereka ingin mempercepat terhadap turunnya adab. Sampai mereka berkata, Allahumma in kana hadza wal haqqu, kalau memang ini merupakan sebuah perkara yang hak, sebuah perkara yang benar, fa'amtir alaina, maka hujankanlah kepada kami hijaratan minas sama, hujankanlah batu kepada kami dari langit. Jaluk disiksa dengan hujan batu dari langit. Ngene iki jenenge wis parah, wis gak iman, nantang, minta dipercepat lagi. Bon, kita lanjutkan lagi. Itu maksud dari isti'jalim al-adab. Apa yang turun di dalam tatkala mereka itu ingin mempercepat terhadap turunnya atau datangnya adab, mereka berkata yang turun adalah khuliqal insanu min ajal saurikum ayati fala tasta'jilun. Mereka berkata turun ayat atas menyikapi terhadap tindakan mereka berupa ingin mempercepat terhadap datangnya adab. Khuliqal insanu min ajal. Yang namanya manusia itu diciptakan dari sebuah sifat terburu-buru. Wa khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan dari terburu-buru. Saurikum ayati fala tasta'jilun. Aku Allah akan benar-benar memperlihatkan kepada kalian semua ayat-ayatku, maka tidak perlu atau jangan kalian semua itu mempercepat kepadaku. Wis lah, bakal tak ketokno tenanan, bakal aku perlihatkan, bakal aku tampakkan, bakal aku datangkan kepada kalian semua di waktu yang tepat, dan kamu nggak perlu untuk terlalu mempercepat. Bahasane ngoten teng mriki. Pun, jadi niki turune ayate ngoten. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Mriki ngendika akan khuliqal insanu min ajal ay annahu likasrati ajlihi fi ahwalihi ka annahu khuliqa minhu. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, kula lanjutaken malih. Tengeriki dingendikaken al-ajal khuliqal insanu min ajal. Maksudnya piye sih? Manusia diciptakan dari sifat terburu-buru. Ini maksudnya piye? Kalau menurut tafsirannya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, itu beliau dawuh ai annahu likasrati ajalihi fi ahwali ka annahu khuliqa minhu. Yakni karena manusia itu seringkali di dalam semua urusannya, dalam semua keadaannya itu selalu terburu-buru. Maka seolah-olah yang namanya manusia itu diciptakan dari terburu-buru. Jadi kalau menurutnya beliau, ini bukanlah sebuah hakikat. Bukanlah sebuah hakikat. Bukan artinya manusia itu diciptakan dari terburu-buru, ngoten artinya mboten. Tapi gara-gara manusia itu saking seringnya sing jenenge menungso itu dalam semua urusannya itu selalu terburu-buru, seolah-olah sing jenenge menungso niku
napa diciptakan dari yang namanya terburu-buru. Wes gopo ae Pak menungsa iku karepane iku ndang sukses. Karepane iku ndang diterima, ya guys ya, Karepane ndang diterima interviune. Piye ngono jelas. Wis kabeh karepane ndang-ndang ngono lho. Karepane ndang-ndang, karepane ayo wis ndang lapo, ndang-ndang pokoke. Karepane ndang sugih, karepane ndang sukses, karepane ndang mari, karepane ndang khatam. Wis pokoke karepane menungsa niku khuliqal insanu min ajal. Terburu-buru. Napa kok seperti itu? Sebenarnya kalau kita bahas tafsirnya Rien ya. Teng mriki niku dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Teng mriki dingendikaken khuliqal insan. Manusia itu diciptakan dari yang namanya terburu-buru. Kenapa? Menurut sebagian pendapat ada yang mengatakan al-insan di sini maksudnya adalah an-nau. An-nau itu berarti mencakup terhadap semua manusia. Itu menurut pendapat pertama. Jadi semua manusia secara garis global itu memang diciptakan dari yang namanya terburu-buru. Diciptakan dari yang namanya terburu. Mulakno bahasan Imam Fakhruddin Ar-Razi la yab'ud minkum teng mriki bahasane ya Allah ya Rabbi ya Karim menurut kaul yang awal fatakriru annahum kanu yastajiluna adzaballah wa ayatih. Jadi semua manusia itu memang terburu-buru. Tapi menurut pendapat yang kedua annal murad syahsun muayyanun. Menurut pendapat kedua al-insan di sini bukanlah maksudnya itu seluruh manusia, tapi manusia tertentu yang dimaksud dalam ayat ini adalah Nabi Adam. Karena ceritane seperti yang dingendikaken teng mriki, jadi khuliqal insanu min ajal, bahwa manusia di sini maksudnya adalah Nabi Adam itu diciptakan dari terburu-buru. Itu maksudnya tengeriki didauhakan bahwa warawa Ibnu Jurayj walaisu benu Abi Sulaim an Mujahid. Imam Ibnu Jurayj dan juga Lais bin Abi Sulaim meriwayatkan daripada Imam Mujahid, beliau berkata khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam, atau bahasane teng kitab yang lainnya niki mawon nggih. Teng sing setunggal mawon, hati sing setunggal mawon sing eco. Lamma nafakha fihi ar-ruha fadakhala fi ra'sihi atasa. Jadi ceritane teng mriki disebutaken diriwayatkan dari Imam As-Suda bahwa beliau niku dawuh tatkala Allah taala itu meniupkan bahasane memasukkan ruh di dalam Nabi Adam. Tatkala ruhnya itu baru masuk di kepala, itu tiba-tiba Nabi Adam itu atosah atau napa? Wahing, bersin. Terus faqalatil malaikatu, maka para malaikat berkata kul alhamdulillah. Malaikat es ngomong kul alhamdulillah. Wahai Nabi Adam, ucapkan alhamdulillah. Setelah itu faqala dzalik, Nabi Adam sakmarine bersin dan diperintahkan oleh malaikat agar mengucapkan alhamdulillah. Akhirnya Nabi Adam juga benar-benar mengucapkan alhamdulillah. Faqala Allahu ta'ala yarhamuka rabbuk. Maka Allah Ta'ala berkata yarhamuka rabbuk. Semoga Tuhanmu mengasihimu. Cara awak dhewe yarhamukallah. Tapi titik tekannya teng mriki falamma dakhala ar-ruhu fi ainaihi nadhara ila simaril jannah. Tatkala ruhnya itu mulai masuk ke bawah sampai masuk ke niki kedua matanya, maka matanya langsung melihat Nabi Adam. Kedua matanya Nabi Adam langsung melihat kepada buah-buahan surga. Lanjut, walamma dakhala ar-ruhu fi jawfihi istaha at-ta'am. Tatkala sudah masuk lebih dalam sampai ruhnya itu sampai masuk ke perut, maka Nabi Adam itu ingin memakan makanan. Fawasaba qabla an tabluhu ar-ruhu rijlaihi ila simaril jannah. Barang
ruhe iki sik kae tutukane iki lho Pak, sik kae tutuk weteng, ya, meripat mang wis melihat terhadap yang namanya buah-buahan surga. Kemudian rohnya Nabi Adam itu masuk ke perutnya, sampai ke perutnya saja. Baru ketika masuk ke perutnya Nabi Adam itu pengen mangan. Akhirnya Nabi Adam itu langsung mencolot sadurunge ruhnya itu masuk ke seluruh bagian tubuh. Sik kae tutuk weteng iki lho. Saya tutuk weteng Nabi Adam niku napa? Langsung mencolot. Langsung mencolot dang mangan buah-buahan surga. Bahasane ngoten. Mulane sebelum ruhnya Nabi Adam itu sampai kepada kedua kakinya, Nabi Adam itu wis mencolot kepingin mangan buah-buahan surga. Dan inilah bahasane wa hadza huwallazi awrasa auladahu al-ajalata. Dan inilah yang menyebabkan para keturunannya anak Adam itu menjadi tergesa-gesa, menjadi terburu-buru. Sehingga ini Pak, modelan awak dhewe ketok panganan lan dang-dang mencuwolot, dang-dang dipuangan. Banter-banteran lek mangane nampanan. Inilah yang namanya arti daripada yang namanya manusia itu diciptakan dari terburu-buru, tergesa-gesa. Karepane menungsa iku wis dang-dang pokoke ngono lho. Mulane dingendikaken kalian para ulama al-ajalatu minasyaiton. Sing jenenge napa? Al-ajalah sing jenenge terburu-buru itu datangnya dari setan. Illa fi khamsati mawadi'ah, kecuali di dalam 5 hal. Terburu-buru, tergesa-gesa itu merupakan pekerjaannya setan, itu merupakan dari setan kecuali dalam 5 hal. Yang pertama, fa innaha sunnatu Rasulullah. Maka terburu-buru di dalam 5 hal ini merupakan sunnahnya napa? Sunnahnya Kanjeng Nabi. Yaitu yang pertama it'amud dhaif. Napa? It'amud dhaif. Yaitu memberi makan terhadap yang namanya tamu. Nek ana tamu ndang-ndang disuguhi Pak, aja ngenteni tamune wis ngolak kayak disuguhi. Yang pertama menyuguhi tamu. Yang nomor 2 tajhizul mayyit, ngupokoro, merawat dan menguburkan mayit. Itu lebih baiknya untuk dipercepat. Lek iso mawon nggih, gak usah ngenteni dulure sing nang luar negeri kadoan. Ya nggak apa-apa sebenarnya kalau nggak sampai berubah, itu nggak apa-apa, cuma lebih baiknya disegerakan. Yang nomor 3 watazwijul bikri, menikahkan anak perempuan yang sudah balik. Anak arek wedok wis balik, wis haid dan dirapikno. Iki wedok lho ya, sing dibahas sing wedok. Nomor 4 yaitu waqada'ud duyun atau nyaur utang. Utang lek awake dhewe wis duwe dhuwit gawe nyaur utang ndang dibayar. Yang terakhir yaitu wataubatu minadzambi, yaitu taubat dari yang namanya dosa. Jadi iling-ilingan al-ajalatu minasyaiton illa fi khamsati mawadid. Pokoke sing jenenge terburu-buru itu merupakan dari setan, merupakan pekerjaannya setan kecuali di dalam 5 hal. Yang pertama menyuguh tamu, yang kedua merawat mayit, ya, menguburkan mayit. Yang nomor 3 yaitu menikahkan gadis, dan anak perempuan sudah balik ndang dirapekno. Kemudian yang nomor 4 yaitu napa iku mang jenenge bertaubat dari dosa, dan yang terakhir yaitu menyaur utang. Pokoknya karepane awak dhewe iku ndang mari Pak. Kayak contone awakmu lho, ngaji ya karepane ndang mari ya. Ngaji ndang mari. Pun khuliqal insanu min ajal. Saurikum ayati fala tastajilun. Kalian semua akan aku perlihatkan kepada kalian semua ayat-ayatku, ai mawaidi tentang tafsir Jalaluddin Al-Mahali ini tengah niku. Ai mawaidi bil adab. Ini akan aku perlihatkan, akan aku pertontonkan kepada kalian semua ayat-ayatku, yakni ancaman-ancamanku dengan siksaan. Fala tastajiluna fihi, dan tidak perlu
Maka jangan, artinya nggak perlu kalian itu meminta mempercepat. Dalam anggapannya orang-orang kafir, mereka itu ingin mempercepat, mereka itu menginginkan, dalam anggapan mereka itu, ayo ndang tampakkan itu semua ancaman-ancaman kamu. Dengan nada mereka itu sebenarnya ingin ngetes, Pak, bahasanya. Kenapa? Ingin ngetes. Kuoso enggak? Kamu mampu enggak untuk mendatangkan semua siksaan-siksaannya itu loh. Padahal Allah Ta'ala memang sengaja mengakhirkan siksaan-siksaan tersebut bukan karena Allah Ta'ala tidak mampu, tapi Allah Ta'ala memberikan kesempatan. Niki yang jangan sampai kita itu salah paham. Allah Ta'ala tidak menyegerakan untuk menyiksa para pendosa dari umatnya Kanjeng Nabi ini bukan karena tidak mampu, tapi karena Allah Ta'ala memberikan kesempatan. Beda dengan umat-umat terdahulu yang sekali berdosa langsung diingatkan sama Allah. Pon, ngeriki ngaten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim fa'arahum al-qatla bi Badrin. Akhirnya benar wis. Apa yang diminta oleh mereka, berupa mereka itu minta agar dipertontonkan kepada mereka yang namanya sebuah siksaan, akhirnya dipertontonkan beneran terhadap mereka siksaan untuk mereka berupa kekalahan telak bagi mereka di dalam perang Badar. Di perang Badar orang kafir itu kalah mutlak, Pak. Pun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terus kalau lanjutakan malih. Tang lanjutannya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Setelah mereka menantang terhadap yang namanya urusannya siksaan di dunia, mereka juga menantang urusan kiamat. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Surat Al-Anbiya ayat 38. Mereka orang-orang kafir berkata, mata hadzal wa'du. Kapan datangnya janji berupa tentang datangnya kiamat? In kuntum shadiqin. Jika kalian semua itu merupakan orang-orang yang benar. Ai fihi, yakni di dalamnya. Jadi tantangannya orang kafir itu loro. Pertama, ingin dipercepat siksaannya di dalam dunia, dan yang kedua yaitu wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan datangnya kiamat ini loh Muhammad? Kapan? Carane dunia ini bakal kiamat. Dia orang kiamat-kiamat ini. Kapan datangnya? Itu mereka berkata seperti itu. In kuntum shadiqin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Akhirnya dilanjutkan lagi. Dengeriki Allah Ta'ala menjawab mereka. Qala Ta'ala law ya'lamul ladina kafaru hina la yakuffuna abujuhimun nar wala angdurihim walahum yunsurun. Surat Al-Anbiya ayat 39. Law ya'lamul ladina kafaru hina la yakuffuna. Andaikan orang-orang kafir itu mengetahui bahwa tatkala mereka itu tidak bisa menolak ayat fauna, tidak bisa menolak dari wajah mereka siksa api neraka, wala angduhudihim juga tidak mampu menolak dari punggung-punggung mereka, walahum yunsurun dan mereka tidak akan bisa ditolong oleh siapapun, ayyum na'una min hafil kiamah, yakni mereka tidak akan mampu dicegah dari neraka besok di hari kiamat. Wa jawabul lau maqalu dzalik. Jawabnya lau adalah maqalu dzalik. Niscaya mereka tidak akan berani mengucapkan hal tersebut. Ya, andaikan mereka orang-orang kafir itu tahu bahwa tatkala sudah benar-benar datang yang namanya sebuah siksaan di hari kiamat, niscaya mereka tidak akan mampu menolak dari wajahnya siksa api neraka, juga tidak akan mampu menolak siksaan api neraka dari punggung mereka, walahum yunsurun, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari siapapun dan kapanpun. Lek ngerti tenanan kayak ini Pak, mereka nggak akan berani ngomong kayak ngono kuwi.
Sehingga wani ngomong gula mereka itu nggak tahu. Kalau Kanjeng Nabi niku masih dinyek kalian para umatnya, masih dianggap bohong dan seterusnya. Kanjeng Nabi niku namung mature fa innahum qaumun la ya'lamun, mereka itu kaum yang belum tahu. Wes, sekarang kita pembahasannya tentang mufradat ayatnya nih. Tengeri dengan dikatakan, lau ya'lamul ladzina kafaru hina la yakufun. Andaikan orang-orang kafir itu mengetahui tatkala mereka tidak mampu menolak dari wajah dan punggung mereka siksaan api neraka. Di sini menjadi pertanyaan sekaligus sampean biar paham ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu sering menyebutkan sebuah juz, tapi yang dikehendaki adalah kul secara keseluruhan. Kan yang di sini kan yang disebutkan itu kan cuma wajah dan juga punggung. Berarti kalau kita dengan model pemahaman yang kritis tapi rodok salah bahasanya. Berarti mereka itu tidak mampu menolaknya itu cuma dari wajah dan juga punggung. Berarti untuk anggota yang lain berarti bisa menolak siksa api neraka. Pemahamannya tidak seperti itu. Karena penyebutan seringkali dalam Al-Quran itu, penyebutan ayat yang seperti itu merupakan penyebutan yang tanda kutipnya itu menyebutkan juz, tapi yang dikehendaki adalah kul. Penyebutannya hanya sebagian, tapi yang dikehendaki adalah secara keseluruhan. Mereka tidak akan mampu menolak yang namanya siksaan api neraka dari seluruh tubuh mereka. Cuma yang disebutkan adalah wajah dan juga punggung. Kenapa kok wajah dan juga punggung saja yang disebutkan? Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh wa innama khussa al-wujuhu wad-duhur li'anna masal adzab lahuma a'dhamu mauqi'an wa likasrati ma yusta'malu dzikruhuma fi daf'il madarrati anin nafsi. Jadi kenapa yang disebutkan itu cuma wajah dan juga punggung saja? Karena mengenainya sebuah adab terhadap wajah dan juga punggung itu merupakan sebuah tempat yang sangat agung. Bahasanya menungso itu yang dalam hal yang tanda kutipnya sangat penting, yang pertama adalah wajah. Setelah itu yang nomor 2 adalah punggung. Punggung sebagai tempat tumpuan terkuatnya manusia. Itu yang dimaksud daripada kenapa kok yang disebutkan itu wajah sama punggung. Karena itu merupakan tempat yang agung. Wajahnya yang terkena siksa, punggungnya yang terkena siksa. Tidak tersisa sebuah kemuliaan, tidak tersisa yang namanya sebuah kekuatan bagi seorang manusia. Dan ini berlaku pada semua semua ayat Al-Quran yang sering kali terkadang yang disebutkan itu juz, tapi yang dikehendaki adalah kul walahum yunsurun. Mereka tidak akan mendapatkan pertolongan, mereka tidak akan pernah ditolong. Lah, niki yang tanda kutipnya, pian bal ta'tihim baghdatan fatabhadhum fala yastati'una raddaha walahum yunzurun. Niki tinggal dikatakan bal ta'tihim, akan tetapi surat Al-Anbiya ayat 40, bal ta'tihim baghdatan fatabhatuhum fala yastati'una raddaha walahum yunzurun. Akan tetapi kiamat akan mendatangi terhadap mereka dalam keadaan baltah, dalam keadaan ngeget ini cara bahasa Indonesianya apa aja? Bukan percepat, secara tiba-tiba. Baltatan, akan tetapi kiamat akan mendatangi terhadap mereka semua dalam keadaan tiba-tiba. Fatabhatuhum, maka kiamat akan membuat mereka bingung. Fala yastati'una raddaha, maka mereka tidak akan mampu untuk menolak datangnya kiamat. Walahum yungdurun, dan mereka tidak akan diberi kesempatan. Ayyum haluna li taubatin au ma'dziratin, mereka tidak akan diberi kesempatan untuk taubat
atau untuk menghaturkan sebuah ma'dzirah, sebuah udzur, sebuah alasan mereka. Pun ini yang didawahkan kalian Allah Ta'ala terhadap mereka. Mereka yang menantang terhadap datangnya hari kiamat itu dijawab dengan dua jawaban oleh Allah Ta'ala. Jawaban yang pertama yang sudah ini yang ayat 39, lau ya'lamul ladina kafaru hina la yakufuna wujuhimun nar wa la andurim wa la yunsarun. Andaikan mereka itu tahu betapa mengerikannya yang namanya siksa api neraka di hari kiamat, niscaya mereka tidak akan mampu menolak siksaan dari wajah dan juga punggung mereka, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Kalau mereka tahu seperti ini, mereka nggak akan berani ngomong nantang kapan datang hari kiamat. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua niki, bal ta'tihim baghtatan. Yang namanya kiamat itu akan mendatangi mereka dalam keadaan secara tiba-tiba. Orang enak ceritane kiamat itu diumumno dhisik. Kiamat 2012 wis kelewat pisan, Pak. Kiamat 2012 wis kelewat. Kiamat 2019 ya wis kelewat pisan. Saiki 2025. Jadi kiamat itu akan datang dalam keadaan tiba-tiba. Syariat awak dhewe benar-benar merahasiakan datangnya hari kiamat itu kapan. Cuma sudah disebutkan oleh Kanjeng Nabi tanda-tanda kiamat. Kok datangnya kiamat itu nanti banyak yang namanya gempa, banyak yang namanya musibah, terus maranganten orang-orang itu sudah benar-benar tidak tahu terhadap syariatnya Kanjeng Nabi. Taunya cuma kalimat la ilaha illallah, ngono ae orang ngerti artine. Marono pokoknya semakin syariat ini semakin enggak diketahui pokoknya. Terus marono pokoknya tidak akan datang hari kiamat kecuali semua orang itu nanti akan menjadi benar-benar menjadi kaya. Sampai tiap-tiap dari mereka itu bingung, tidak menemukan kepada siapa aku mensedekahkan hartaku. Jadi saya akeh kemiskinan, Pak. Ya itu sebenarnya sebuah musibah, tapi ya hal positif lainnya, sisi positif lainnya adalah wong iku ono sing fakir, itu berarti kiamatnya sik rodok suwe. Napa? Kiamatnya sik rodok suwe. Tapi lek wis sugih kabeh kiamatnya cedhek pisan. Jadi hari pasti ini anak dina Jumat. Hari pasti ini enak rupanya dina Jumat, tapi untuk tanggal, jam, detiknya itu enggak diketahui. Fatabhatuhum, sehingga membuat mereka itu menjadi bingung. Sebuah hari yang mereka tantang-tantang, mereka pertanya-tanyakan kapan datangnya. Tatkala benar-benar datang terhadap mereka secara tiba-tiba, yang ada mereka menjadi bingung. Niku. Ya Allah ya Rabbi ya Karim fala yastati'una raddaha walahum yunzurun. Mereka tidak akan mampu menolak terhadap datangnya hari kiamat, juga mereka tidak akan diberi kesempatan lagi. Wong lek wis dina kiamat teko, Pak, la yunzuruna fi taubatin ayyum haluna li taubatin aw ma'dziratin. Tidak akan diberi kesempatan untuk bertaubat, atau tidak akan diberikan kesempatan untuk mereka itu menghaturkan sebuah udzur, sebuah alasan. Oh, aku sih kurang sok beramal soleh, aku sih enggak. Sudah enggak ada alasan lagi. Juga sudah tidak ada kesempatan untuk bertaubat lagi. Pun kemaslahatannya seperti yang didawakan kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi tengriki beliau dawuh bahwa wa'lam annallaha ta'ala innama lam yu'allimil al-mukallafina waqtal maut wal qiyamah lima fihi minal maslahah. Allah Ta'ala memang tidak akan memberitahu terhadap para mukallafin yang namanya waktu mati dan juga kiamat. Oh, enggak enak sing ngerti, Pak, matine kapan, kiamate kapan, itu ora enak sing ngerti. Itu karena memang sengaja Allah Ta'ala persembunyikan yang tanda kutipnya karena sebuah kemaslahatan. Karena apa? Li'annal mar'a ma'akitmani dzalika asyaddu hadaron wa aqrabu ilat talaqi. Ngriki disebutaken
Karena mestinya orang itu kalau nggak tahu, dia akan benar-benar mempersiapkan sebaik mungkin. Paham ya? Mengakui bakal mati, aku bakal mati. Mestinya dia itu mempersiapkan secepat mungkin, sejauh-jauh mungkin. Ibarat kata kalau dawuhnya Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi, wong kan biasanya lek ono tanda bencana, itu kan ada yang namanya Shofiratul Indar. Shofiratul Indar itu alarm itu loh, Pak. Kalau mau ada banjir, kalau mau ada tsunami dan semisalnya, itu ada namanya Shofiratul Indar atau alarm pengingat. Gitu. Alarm pengingat. Ono gempa, ono sembarang, biasanya ini bunyi. Itu maka sama yang namanya kiamat, yang namanya kematian disembunyikan oleh Allah Ta'ala karena agar kita itu memiliki rasa benar-benar mempersiapkan jauh-jauh hari. Ngoten loh. Lah nek di umum nih dikasih tahu kamu meninggalnya nanti umur 60, pas. Ya penak, aku tak santai dhisik. Engko kurang setahun aku tak tobat. Jelas kuwi menungso kabeh akeh-akeh ngono. Kan ngono to. Engko ngenteni kurang-kurang setahun. Kok tak lebih titik lah, kurang-kurang tahun. Tak lebih titik kurang 5 tahun wis akeh pisan 5 tahun. Karepane menungso kan koyo ngono kuwi. Sing enek dengan cara diberitahu itu malah sembrono. Walaqad istuhzi'a bi rusulim min qablika fahaqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Terakhir ya ini. Maknanya 41 toh? Terakhir, walaqad istuhzi'a bi rusulim min qablik. Surat Al-Anbiya ayat 41. Walaqad istuhzi'a bi rusulim min qablika fahaqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Tangri kita ngendikaken walaqad istuhzi'a bi rusulim min qablik. Dan sungguh telah dijadikan bahan tertawaan para utusan, para rasul-rasul sebelummu Muhammad. Ya. Wa haqabil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Maka turunlah terhadap orang-orang yang menertawakan terhadap para rasul apa-apa yang mereka tertawakan itu berupa sebuah siksaan. Artinya ya napa? Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fihi tasliyatun lin nabi. Jadi ayat ini fungsinya adalah untuk menenangkan, untuk menghibur terhadap Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Masya Allah, ini sosok Nabi loh Pak. Sosok Nabi mohon masih dihina oleh para orang-orang manusia. Mulane teng mriki Allah Ta'ala dawuh dumateng Kanjeng Nabi yang tujuannya untuk menghibur Kanjeng Nabi bahwa rasul-rasul rasul para utusan-utusan sebelummu itu loh ya sama juga dihina, ditertawakan, dicaci maki oleh kaumnya, oleh umatnya. Mulane kok edahe urip iki gak bakalan ono sing jenenge slamet teko cangkeme menungso iku gak bakalan enek. Wingi kan sairane pun kula sampaiaken nggih. Wallahi law sahabal insanu jibrilah lam yaslamil mar'u min qalin wa min qila. Demi Allah, andaikan ada seseorang yang selalu bersamai terhadap malaikat Jibril, gampangane ngomong napa? Iku wis rasul, wis nabi. Niscaya dia tidak akan selamat dari mingkilin wa mingkilah. Mingqalin wa mingkilah. Tidak akan pernah selamat dari yang namanya hujatan, celaan, caci maki. Itu pasti. Gus derajatnya nabi wis rasul loh. Bahkan qad qila fillahi aqwalun musannafatun tutsla idza ruttilal qur'anu tartila. Bahkan Allah Ta'ala saja selaku pencipta mereka itu mereka perolokkan juga. Qad qila innalahu ibnan wa sahibatan zuran alaihi wa buhtanan wa tadlila. Allah Ta'ala saja dituduh bahwa Allah Ta'ala itu punya anak, dituduh Allah Ta'ala itu punya istri, merupakan sebuah tuduhan yang sesat, tuduhan yang bohong. Fahada qauluhum fillahi khaliqihim
Fakaifa law qila fina ba'du ma qila. Para rasul bahkan Allah Ta'ala saja loh koyok ngono kuwi, Pak, tidak sepi daripada yang namanya celaan dan caci maki daripada para manusia. Apalagi kita selaku manusia biasa ini. Pun ini ayat yang menghibur jemaat Kanjeng Nabi. Spot doae wahai Muhammad bahwa rasul-rasul sebelummu juga sama seperti itu. Sehingga apa? Fahaqa ainazala bil ladina sakhiru minhum ma kanu bi yastahzi'un. Maka turunlah terhadap orang-orang yang menghina dari mereka apa yang mereka hinakan, apa yang mereka tertawakan berupa sebuah siksa. Bahwa orang-orang mereka itu yang menertawakan kan mereka kayak nggak percaya dengan adanya siksa yang diancamkan terhadap mereka, bahkan mereka sampai menantang kapan turunnya siksaan tersebut. Sehingga turunlah benar-benar datang kepada mereka. Fakada yahiku biman istahza'a bika. Maka sama orang-orang yang memperolokkan terhadap dirimu Muhammad juga akan terkenai oleh sebuah siksa. Lek Kanjeng Nabi lek dawuh Imam Syafi'i awak dhewe iku lek umpama diilok-ilokne wong wis delokan lah nggih. Masyaallah para ulama, para kiai ngelingno malah diilokne. Permasalahan sonhor iki lho. Malah diilokne to, malah diilokne entek-entekan krana gak tenes biasa ngoten niku. Cuma secara kaedahnya intinya adalah satu. Secara kaedahnya seperti yang didakwakan kalian Imam Asy-Syafi'i, cara kita menyikapi orang yang memperolokkan terhadap kita dawuh Imam Syafi'i lalisan syaire piye, tapi secara maknanya beliau dawuh kalau ada orang memperolokkan terhadap kita biarkan saja. Bagaikan yang namanya kayu cendana. Semakin kayu dibakar maka akan semakin harum. Kayu cendana itu semakin dibakar semakin harum. Maka sama orang mencela terhadap kita itu semakin mereka mencela itu berarti kita itu namanya akan semakin harum. Wis salah, yakini saja seperti itu. Pun mboten satawa-tawa. Kul may yaqlaukum bil laili wan nahari minar rahmani bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun. Surat Al-Anbiya 42 ilahuna wallahu a'lam bissawab.